Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih masih dengan saya Kang Irfan di studio Bang Jack. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan salah satu aktivis Palestina nih yang beliau sudah saya masih remaja nih masih jadi remaja masjid. Beliau sudah aktif siar dalam membangun solidaritas masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina. Teman-teman tentunya sudah mengenal beliau ya. Ustadz Ferry Nur dari KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ini sebelum kita masuk ke materi Ustadz, Ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang KISPA. Barangkali ada beberapa teman-teman di sini yang masih belum mengenal. KISPA ini berdiri sejak kapan Ustadz? ya. Bismillahirrahmanirrahim. KISPA adalah Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, didirikan di kantor Majelis Ulama Indonesia pada saat itu di Masjid Istiqlal pada tahun 2002. Oh, 2002. Dan yang menggulirkan KISPA ini adalah para aktivis ormas-ormas Islam pada saat itu, kemudian bersepakat menjadikan KISPA sebagai wadah untuk menyalurkan ide, pemikiran, kemudian juga komitmen kita untuk membantu perjuangan Palestina. Itu yang melatar belakangi didirikannya KISPA Ustadz? Ya, jadi KISPA itu didirikan di kantor MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, yang pada saat itu kantornya masih di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Oh iya, iya. Apa aja sih Ustadz selama dari pendirian KISPA ini dulu tuh yang dilakukan aksi-aksi KISPA ini dalam mendukung rakyat Palestina ini? Ya, aksi yang kita lakukan pada saat itu adalah aksi di lapangan, dalam arti kita melakukan aksi solidaritas, Ya. mengadakan demonstrasi, memberikan dukungan, memberikan support Ya. kepada rakyat Palestina yang sedang berjuang pada saat itu. Ya. Dan kemudian kita juga melakukan penggalangan dana, dan dana itu kita langsung sampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan juga orang Palestina yang menjadi pengungsi di luar Palestina, yaitu di Lebanon. Jadi pada saat itu saya beserta pengurus Majelis Ulama Indonesia datang langsung ke Sabra Shatila. Sabra Shatila adalah satu tempat kamp pengungsi rakyat Palestina yang berada di kota Lebanon. Dan Sabra Shatila adalah bukti nyata bagaimana kezaliman Zionis Israel yang dia datang masuk ke kota Lebanon, dan dia masuk ke Sabra Shatila dan dia melakukan pembantaian kepada rakyat Palestina. Nah, mereka yang selamat, warga Palestina yang tinggal di Sabra Shatila, pada saat itu kita datangi, kemudian kita menyampaikan bantuan untuk rakyat Palestina. Dan juga alhamdulillah kita pun juga menyampaikan bantuan rakyat Indonesia langsung ke Gaza bersama lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya ketika Gaza dibombardir oleh Zionis Israel pada era tahun 2009. Alhamdulillah kita masuk dan kita sampaikan bantuan. Nah, kemudian alhamdulillah kita juga bisa masuk pada tahun 2012. Pada saat itu Mesir dipimpin oleh Mursi. Alhamdulillah kita beserta lembaga kemanusiaan yang lainnya yang peduli terhadap Palestina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk menyampaikan bantuan secara langsung. Nah, masyarakat Indonesia ini dari KISPA sendiri ya, targetnya apa aja Ustaz? Selain dana ya, bagaimana nih keterlibatan masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin terhadap Palestina itu apa saja yang akan dilakukan oleh KISPA? Masyarakat itu akan tumbuh kesadarannya membantu, memiliki kepedulian, memberikan infak terbaiknya. Kalau mereka ini memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh terhadap Palestina. Nah, oleh karena itu kita melakukan edukasi dengan cara pada saat itu dan sampai saat ini
kita mengadakan tabligh, mengadakan taklim, kemudian juga kita mengadakan diskusi, dan itu kita lakukan. Nah, dengan program yang kita gulirkan untuk pendidikan agar memiliki wawasan yang utuh terkait dengan perjuangan dari Palestina, kita mengharapkan mereka ini bisa melakukan perbuatan yang serupa kepada teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itulah yang kita lakukan ini, kita masuk ke majelis taklim, ke perumahan, kemudian juga ke pabrik, ke kampus, ke sekolahan, kemudian ke masjid, ke musola, mana ada tempat kita bisa masuk dalam dakwah, mengingatkan masyarakat, kita masuk. Nah, seperti hari ini Ustaz. Nah, sekarang ini alhamdulillah bisa mampir ke studio Bang Jack. Ya, nah, ini kita mau mendengar Ustaz, apa sih ini korelasinya nih ya sebagai umat Islam dengan perjuangan Palestina nih? Apa korelasinya tentang bukti keimanan kita sebagai seorang muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina? Nah, ini kita mau simak Ustaz. Ya. Kita dengar. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, tidak boleh melepaskan dengan nilai-nilai keimanan. Nah, wujud dari nilai keimanan itu adalah kita melakukan aktivitas ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aktivitas yang kita lakukan ini mendapat nilai di sisi Allah, agar yang kita lakukan ini ada nilai, ada bobotnya, ada kualitasnya, sehingga dengan bobot kualitas ini menjadi bekal dalam kehidupan kita, baik ketika kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, kehidupan di akhirat. Dan kita berupaya menjadikan ini sebagai amalan unggulan, bukan sekedar amalan, tapi kita menjadi amalan unggulan. Dan amalan unggulan itulah yang akan mampu membantu manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Dia akan ditolong. Mungkin Anda pernah dengar 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup rapat pintu gua tersebut. Orang itu dalam kegelapan, pengap, kata orang Jakarta bilang, karena nggak ada udara, tertutup rapat. Dan dalam goa itu nggak ada kasur, nggak ada tikar, nggak ada karpet, nggak ada AC, nggak ada TV, nggak ada macam-macam, gelap. Dan ini suatu penderitaan, ini suatu kesulitan. Kalau bukan karena amalan unggulan, dia berwasilah dengan amalan unggulan tersebut, mungkin orang ini tidak akan keluar dari dalam gua. Kita ini akan menghadapi berbagai macam problem, menghadapi masalah. Maka Allah akan bantu hamba tersebut kalau dia punya amalan, apatah lagi amalan unggulan. Nah, oleh karena itu ketika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah ini terkait dengan iman? Betul, ini terkait dengan iman. Kita lakukan ini karena kita punya iman, kita punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman, ketika kita melewati jalan model semacam ini, jalan kemanusiaan, jalan untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama tanamkan niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagian dari iman. Nah, dengan keikhlasan itulah pertama Allah akan berikan pahala kepada orang tersebut. Yang kedua, dengan keikhlasan itu Allah akan lindungi orang tersebut dari setan yang terkutuk, dari iblis laknatullah. Karena ketika orang beraktivitas, bekerja, walaupun itu urusan kemanusiaan, itu setan tetap mengiringi dia, menjerumuskan dia. Makanya di lapangan kan banyak kasus-kasus yang tidak diinginkan, berkaitan dengan dana, berkaitan penyelewengan, berkaitan pengkhianatan, berkaitan dengan tidak kejujuran. Itu gambaran dari keimanan yang mengalami degradasi. Bahkan boleh dikatakan tidak beriman orang yang mencuri, tidak beriman orang berzina. Artinya dia nggak percaya lagi sama Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah, makanya ini sangat erat korelasinya. Itu bagi orang yang berinteraksi untuk membantu. Nah, dengan saudara-saudara kita menjadi korban, ini pun juga bagian dari keimanan. Sabar nggak dia menghadapi musibah semacam ini? Bayangkan terkait dengan kondisi di Gaza misalkan, 11 hari dibombardir oleh Zionis Israel. Kalau mereka tidak sabar dalam perjuangan, mereka akan mengibarkan bendera putih. Mereka akan menyerah,
mereka akan bertekuk lutut dengan apa yang diinginkan oleh penjajah Zionis Israel. Tapi ketika mereka beriman, mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sangat erat kaitannya dengan keimanan. Nah, sekarang begini Ustaz. Ini kan kita yakin bahwa dalam agama kita ini Islam akan dimenangkan. Betul. Apalagi khususnya dalam memperjuangkan Palestina. Betul. Yahudi itu akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, ini pertama kan pasti panjang perjuangannya Ustaz ya. Ya. Nah, sekarang begitu kita melihat kelemahan kaum muslimin khususnya di seluruh dunia ini, bagaimana ya kita meyakinkan bahwa kita harus membersamai perjuangan Palestina saat ini, bahwa kemenangan itu pasti akan tiba gitu untuk kaum muslimin. Nah, ini bagaimana meyakinkan orang-orang Islam bahwa kita harus membersamai mereka sampai menang. Ya. Kalau ingin meyakinkan, lihat saja perjuangan rakyat Palestina khususnya di Gaza. Ya. Gaza itu suatu wilayah yang tidak besar. Wilayahnya itu sekitar 365 km persegi. Jakarta. Ya sekitar segitulah. Kemudian penduduknya itu sekitar 2 juta orang. Di blokade udah bertahun-tahun. Kemudian mereka dalam kesulitan, obat-obatan sulit masuk. Jadi mereka dalam kesulitan sekali. Tapi kenapa Allah berikan kemenangan? Allah berikan kemenangan, wujudnya apa? Zionis Israel minta gencatan senjata. Ini perlu saya tegaskan. Yang minta gencatan senjata bukan Hamas, bukan Izzuddin Al-Qassam. Bukan jihad Islam, bukan pejuang Palestina yang ada di Gaza. Yang minta gencatan senjata itu adalah Zionis Israel. Bagaimana tidak meminta gencatan senjata? Itu roket Izzuddin Al-Qassam udah sampai ke wilayah Zionis Israel, masuk ke Asdod, Askolan, bahkan ibu kotanya Tel Aviv. Saya bukan ahli militer, tapi kan kita bisa baca dalam berbagai macam literatur. Ibu kota suatu negeri, suatu negara, kalau udah dibombardir, udah berbahaya itu. Bukan bahaya lagi, udah ngibarin bendera putih mereka. Ya. Jadi mereka itu sudah kalang kabut, makanya mereka minta gencatan senjata. Nah, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Makanya saya katakan tadi, belajarlah kepada pejuang di Palestina. Pejuang Palestina itu, terutama Izzuddin Al-Qassam, dilatih untuk ikhlas. Apa indikatornya dia dilatih untuk ikhlas? Mereka itu semua pasukan Al-Qassam itu tutup rapat. Pakai topeng, bukan pakai masker begini aja, dia tutup pakai topeng. Nah, kenapa dia tutup itu? Yaitu menjaga keikhlasan. Sebab kalau dia ditutup, mau pakai selfie juga hidungnya nggak kelihatan, wajahnya juga nggak kelihatan, tai lalatnya juga nggak kelihatan, face-nya nggak kelihatan. Sehari-hari mereka membaur aja Ustaz ya. Kalau dia tidak tugas, ya, kalau dia tidak biasa sebagaimana masyarakat. Mungkin ada yang jadi dosen, mungkin ada yang jadi buruh, mungkin ada jadi pedagang sayur, mungkin ada macam-macam profesi mereka. Tapi ketika ada panggilan untuk jihad, panggilan untuk mempertahankan negeri, dia pakai dengan pakaian dinas. Nah, yang kedua, dengan memakai topeng itu membuat kamuflase, sehingga Zionis Israel bingung. Ini yang komandannya mana? Ya. Kemudian yang prajuritnya mana? Jadi target untuk membunuh pemimpin Al-Qassam dia bingung yang mana. Makanya jangan heran seperti orang panik, apa aja dibom. Ya kan? Masjid dibom, rumah rakyat dibom, kantor media Al Jazeera dibom, media asing dibom. Nggak tepat sasaran mereka. Nah, ini kalau saya melihat suatu gambaran orang yang kalang kabut. Jadi nggak tepat sasaran. Yang ketiga, dia tutup wajah itu sebagai wujud ketaatan kepada gurunya. Siapa guru mereka? Guru spiritualnya adalah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu pernah berpesan untuk apa? Tutup wajah. Ini juga pelajaran buat kita yang ngaji, yang menuntut ilmu, jangan kurang ajar sama guru.
Sebab ketika kurang ajar, berkah ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin berkah, dia harus taat dengan nasihat guru. Nah, dengan ketaatan melaksanakan nasihat guru itulah maka Allah berikan keberkahan dalam perjuangan. Allah berikan karomah. Makanya sampai saat ini Zionis Israel walaupun dia punya tank Merkava, dia punya pesawat tempur, punya pesawat yang hebat, Tidak bisa punya katanya punya agen Mossad yang terhebat, Intel pada belajar sama mereka, nggak bisa masuk ke Gaza hingga saat ini. Kenapa? Karena ketika dia akan masuk ke Gaza, dilihat pasukan berjubah putih ditembak dengan senjata nggak mati, diberondong maju terus. Siapa ini pasukan jubah putih? Jin Ifrit? Nggak ada hubungan sama Jin Ifrit. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan, dan ini gambaran dari karomah orang yang berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang masih Sampai sekarang. Bahkan informasi yang saya terima, ada beberapa tentara Zionis Israel itu yang ditawan. Iya, iya. Dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan tawanan itu nggak babak belur, ya, nggak habis, nggak disikat, tapi diperlakukan sebagaimana tawanan. Mudah-mudahan dengan tawanan tersebut masuk ke dalam Islam karena mendapatkan pelajaran dari akhlakul karimah yang dilakukan oleh pejuang Palestina. Contoh gampang, jilat salib. Jilat salib itu masuk Islam. Oh iya, masalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam. Yang saya dapat informasi masuk Islam. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, belajar dengan pejuang di Palestina. Makanya kita perlu ada kajian semacam ini untuk menguatkan keyakinan kita, memantapkan keimanan kita. Dan Allah membuktikan firman-Nya yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Saya ketika menyampaikan ayat ini, saya tanya kepada jamaah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Oh, kita harus jihad. Saya bilang nggak salah, orang jihad karena Allah. Oh, kita harus dakwah. Nggak salah, orang dakwah, Nabi juga berdakwah. Tapi saya katakan, yang paling simpel pemahaman menolong agama Allah, amalkan agama itu dalam kehidupan, laksanakan. Karena tugas kita ini kan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah. Ketika orang itu beribadah, dia merasakan nikmat, merasakan lezat, merasa enak, maka tanpa disuruh pun juga dia akan menyampaikan kepada teman yang di kanannya, teman yang di kirinya. Itu kan sudah dakwah. Sama juga contohnya, ente suka sop. Ya, sering saya sampaikan contoh begitu. Enak terasa di lidah. Ya. Ketika Anda merasakan enak, lezat sop itu, Anda akan berkata sama teman yang di kanan kiri, lo mau sop nggak? Ini ada sop nih, enak nih, lezat. Gue demen banget dah, kata orang Betawi kan ngomongnya kayak begitu kan. Emang sopnya mana? Ah, disebutlah namanya. Ketika disebut namanya, orang penasaran, dia cari itu sop. Begitu juga Islam. Ketika kita sudah amalkan, merasa nikmat, merasa lezat, karena kita udah amalin nih. Nah, orang akan mencoba mencari benar nggak Islam kayak begitu. Maka tugas kita lah untuk mengamalkan Islam. Mulai dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, di masyarakat. Sehingga keberadaan kita, tampilan kita, itu udah bagian dari dakwah, dari Islam itu sendiri. Nah, ini kaitan dengan kita memaknai hakikat kemenangan yang akan kita raih itu, Ustaz. Kemenangan seperti apa sih bentuknya yang dicontohkan oleh rakyat Gaza itu? Mereka kan bertahan sampai sekarang. Ada satu ayat mengatakan, potongan itu mengatakan demikian. Faman zuzi'a 'anin nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, itulah orang yang menang. Itulah orang sukses. Itulah orang yang berhasil. Rakyat Palestina, mereka itu cita-citanya adalah mati syahid, masuk surga. Dari mulai anak-anak. Dan orang yang mati syahid di Gaza itu, tanda-tandanya mereka lihat. Mereka perhatikan. Mereka pandang dengan mata kepalanya sendiri. Makanya bagaimana mereka tidak semangat untuk berjihad. Ambil contoh. Syekh Ahmad Yasin kan sudah sekian lama dikubur. Dia pimpinan spiritual Hamas. Dia meninggal
ketika keluar dari masjid. Malamnya dia Bom. masih itikaf di masjid. Itu hari Senin dia puasa. Bayangkan dari mulai Isya, subuh, ya kan? Dia di masjid. Dibunuh oleh pesawat zona Israel. Nah, dalam serangan kemarin, bukan yang 11 hari gempuran Israel, bukan, tapi yang sebelumnya, itu kan banyak korban berjatuhan, termasuk cucunya meninggal. Nah, karena banyak yang meninggal, mayat bergelimpangan yang harus diurus, harus dikubur. Akhirnya cucu ini, karena nggak ada tempat lagi, lahan lagi, tempat pekuburan, dia dikuburkan di makamnya Syekh Ahmad Yasin. Oleh karena itu kan harus digali. Ya. Nah, ketika digali, maka terlihatlah jasad Syekh Ahmad Yasin masih utuh. Darahnya juga masih segar, wangi. Gimana masyarakat tidak yakin? Gimana dia tidak mantap dalam keimanannya? Gimana dia tidak akan melanjutkan perjuangan orang-orang tua sebelumnya? Jadi inilah buktinya. Dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Itu ketika difoto, ya kan? Sebagai kenang-kenangan bagi keluarganya dan sahabatnya. Itu tersenyum. Banyak beredar kita. Banyak tersenyum, wajahnya cerah, bersinar. Kan kita secara zohir kita bisa melihatnya orang su'ul khotimah atau husnul khotimah. Betul. Kalau orang meninggal, lidahnya menjulur, matanya melotot, wajahnya lebam, ya kan? Ini kan tanda-tanda orang mungkin ketika ditarik ruhnya oleh malaikat maut, ya kan? Kejang-kejang orang, nggak kuat dia. Tapi ketika orang itu meninggal tersenyum, bagaikan melihat bidadari, bagaikan melihat surga, bagaikan melihat kenikmatan. Ya, setelah dia meninggal dunia, tersenyum dia, wajahnya bersinar. Kalau bukan husnul khotimah apa? Jadi itu mereka lihat, itu yang memberikan motivasi, semangat mereka berjuang. Makanya ada saya dapat kiriman video, anak-anak itu ditanya, survei kecil-kecilan lah. Ya. Itu memang keinginan untuk mendapatkan syahid. Jadi sampai ke anak-anak cita-citanya mereka. Sampai ke anak-anak. Itulah hakikat kemenangan yang mereka pahami. Jadi hakikat kemenangan adalah apabila seseorang itu dengan pekerjaannya, profesinya, dengan ikhtiarnya menghantarkan masuk ke dalam surga. Itulah orang yang menang sesungguhnya. Itu yang sekarang yang menjadi kekuatan orang-orang Gaza ya. Betul. Jadi nggak serta-merta hanya sekedar sampai kapan ini penjajahan selesai. Tapi mereka sampai mati asal masuk surga, itulah kemenangan mereka. Kemenangan mereka. Insya Allah. Nah ini juga bagaimana nih untuk kaum muslimin di Indonesia nih yang nggak peduli, misalnya seperti Palestina ini bukan urusan kita, katanya, itu gimana Ustaz? Kalau saya melihat itulah gambaran kepribadian seseorang, dan sesungguhnya tabir kehidupannya sudah dibuka oleh Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Cuman orang yang ngomong itu dia nggak ngeh aja, kata orang Jakarta bilang, dia nggak sadar aibnya, kejelekannya, keburukannya, jati dirinya lagi dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasa orang ngomong itu kan nggak sadar, dia bangga. Ngapain kita sibuk-sibuk urusan Palestina, ya, urusan kita aja belum beres-beres. Akhirnya diaminkan oleh malaikat, benar nggak beres nih negeri, karena salah omong tadi. Harusnya kan kalau udah nggak mau bantu, diem, kasih kesempatan orang lain untuk membantu, untuk berjuang, untuk berinfak, untuk bersedekah. Masih banyak orang yang peduli. Itu ada beberapa orang datang ke rumah saya. Ya. Anak balita, belum SD kan balita kan? Itu datang ke rumah saya, nitip bantuan untuk rakyat Gaza dari uang lebaran yang dia peroleh dari pamannya, dari bibinya, mungkin dari ibunya, dia dapat, dia senang, dia kumpulin, dikasih buat saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Kalau bukan keimanan, kalau bukan Allah yang menggerakkan, nggak bisa. Ada orang saya nggak kenal orangnya, nitip bantuan, ada yang 50 juta, ada 70 juta, ada 25 juta, dari siapa? Kita juga nggak kenal orang, tahu datang, Ustaz, tolong titip. Ya karena orang nitip ya kan, kita pegang, kita sampaikan. Banyak ispa, seluruh tabungan, seluruh infak, seluruh pemberian tadi, itu semua kita berikan.
Dan kita nggak ada potong-potongan. Karena apa? Kita ingin jadikan ini amalan unggulan. Kalau mau bantu kami, doakan kami biar istiqomah dalam dakwah, dalam harokah, dalam jamaah, dalam kebaikan. Dan kita mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Itu satu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Insya Allah. Nah, ini kontribusi yang seharusnya kita lakukan, Ustaz, khususnya nih kaum muslimin di Indonesia. Apa saja sih bentuknya yang bagaimana kita membersamai perjuangan Palestina? Kita bisa membantu dengan berbagai macam potensi yang kita miliki. Yang bisa nulis, silahkan nulis yang baik-baik, memberikan motivasi, memberikan semangat. Jangan mematahkan semangat orang yang berjuang, yang ingin berinfak. Jangan kita menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita dusta. Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa bicara sebagai seorang khatib, sebagai seorang ustadz, ulama, sampaikanlah ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah SAW untuk memberikan motivasi dan semangat kepada umat untuk memiliki kepedulian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang punya harta, berikan infak terbaiknya. Jadi semua potensi yang kita miliki, gunakan itu untuk membantu, meringankan umat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah baca satu riwayat, Rasulullah SAW pada saat itu bersama dengan sahabat berjalan. Kata Rasulullah SAW, perjalanan kita membantu kaum muslimin lebih baik daripada beritikaf di masjidku sebulan penuh. Maksudnya, itikaf di masjidku sebulan penuh, itu itikaf di Masjid Nabawi. Siapa yang tidak pernah mendengar keutamaan tentang orang sholat di Masjid Nabawi? Siapa yang sholat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali dibandingkan masjid yang lain? Siapa yang berada di Masjid Nabawi di Raudhah min Riyadil Jannah. Tandanya itu karpet berwarna hijau, kembang-kembang. Antara mimbar Rasulullah SAW dengan rumah Rasulullah SAW. Siapa yang bertobat di tempat itu, Allah terima tobatnya. Siapa yang berdoa di tempat itu, Allah kabulkan permohonannya. Tapi ada amalan yang lebih utama. Dari itu ya. Dari itu bantu umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang umat Nabi Muhammad SAW di Gaza sangat membutuhkan bantuan kita. Rumah mereka udah rata dengan tanah. Keluarga mereka sudah banyak yang gugur. Mudah-mudahan mendapatkan syahid di sisi Allah. Masjid juga hancur rata dengan tanah. Ya, mereka dalam kesulitan. Nah, bantu mereka, tolong mereka. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah lahan amal soleh kita. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan keimanan kita, menunjukkan kepedulian kita. Dan ingat, kita ini nggak tahu amalan apa yang menyebabkan kita masuk dalam surga. Dengan kita gitu, Ustaz. Apakah sholat kita? Wallahu a'lam. Apakah puasa kita? Wallahu a'lam. Nah, mari kita manfaatkan momentum ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan unggulan, menyebabkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada satu riwayat, seorang wanita ambil air ke dalam sumur. Dalam catatan sejarah, dalam riwayat, wanita ini bergelimang dosa maksiat. Ya, wanita ini wanita pendosa. Dia ambil air ke sumur. Sampai di atas ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Dikasih. Menyebabkan Allah redha kepada dia atas kebaikan yang dilakukan. Allah limpahkan rahmat kepada wanita tersebut. Alhasil wanita itu masuk ke dalam surga. Kalau membantu seekor anjing saja yang najis, menyebabkan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya, Allah berikan dia surga. Lantas bagaimana kalau kita menolong hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang hafal Quran, ya, yang sering ke masjid, yang sering baca Al-Quran. Di Gaza itu mereka sering baca Quran. Banyak yang hafal Quran. Saya yakin yang banyak meninggal, yang gugur itu adalah mereka penghafal Quran. Kenapa? Karena di Gaza setiap rumah minimal satu orang hafal Quran. Minimal satu orang hafal Quran. Bahkan kemarin ini ada cerita, di antara yang gugur kemarin, ada seorang wanita yang lagi tunangan, dia seorang dokter gigi, ya, wajahnya cantik, wanita, ya, hafal Quran. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Belum lagi yang lain-lain. Saya yakin banyak yang hafal Quran.
Masya Allah. Ini kesempatan emas bagi kita. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Ustaz ya. Ini perjuangan Palestina kalau kita membaca banyak literatur hadis-hadis bahwa ini kan perang akhir zaman Ustaz. Ini kan sampai kapan nih perjuangan kita ini bisa menang? Apakah kita memang terus itu sampai akhir zaman kita membersamai Palestina atau Ya. Kemenangan rakyat Palestina dalam perjuangan, jawabannya wallahu alam. Buktinya apa? Buktinya kemarin menang. Ya. Bayangkan bisa menang melawan Zionis Israel. Dan yang minta gencatan senjata kan di Zionis Israel. Kemudian yang harus kita pahami juga, mungkin saya meluruskan juga. Kan ada juga ungkapan, ini mah perang begini nih kalau udah selesai mah kiamat. Kiamat, nah itu yang dipahami seperti itu. Jadi tanda-tanda kiamat kalau Israel kalah. Israel kalah, Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Jawabannya wallahu a'lam. Sebab sejarah mencatat Baitul Maqdis itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Itu tahun ke-15 Hijriah. Terus dikuasai dengan begitu lama oleh kaum muslimin sampai kemudian dikuasai oleh tentara salib. Dan itu 88 tahun. Setelah itu dikuasai lagi oleh kaum muslimin dipimpin oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang prosesnya sedang dikuasai oleh Zionis Israel. Nah, ini tidak lama lagi insya Allah akan kembali ke tangan kaum muslimin. Karena tanda-tandanya kan udah jelas bagaimana kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Cuman kemenangan belum merata, belum menyeluruh. Nah, oleh karena itu, apakah ini tanda khusus kemenangan rakyat Palestina merupakan kiamat akan datang? Jawabannya wallahu alam. Saya mengingatkan jangan kita terperangkap dengan paham cocokologi. Semua dicocok-cocokin dah. Ya, pokoknya yang jelas kita berjuang karena Allah, kita mencari ridha Allah, kita jadikan ini lahan amalan unggulan. Itu yang kita lakukan. Ya, coba kalau kita sibuk berdiskusi, berdebat tentang nanti akhir zaman, kemudian nanti Dajjal turun, Imam Mahdi segala macam, panjang lagi itu urusan. Yang sekarang mari kita sama-sama bantu ringankan beban saudara kita, mari kita bergerak ya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kita sudah di penghujung Ustaz. Ya. Bisa memberikan doa-doa kita bersama untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Ya. Sebagai penutupnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu kafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan kulli zaman wa ja'al minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, beri kemenangan kepada saudara-saudara kami yang berjuang di Palestina. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, takdirkanlah kami untuk dapat sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah. Sebelum saya meninggalkan tempat ini,
saya ingin memberikan kenang-kenangan cenderamata dari Kispa. Tolong bisa dibantu. Ini saya kasih ke siapa nih? Bang Jack hadir sini, mana masuk Bang ke Jack, mana nih Bang Jack ke nih? frame nih. Ayo Bang Jack. Ininya ambil. Apa namanya? Figurannya. Masuk aja Bang. Ini saya geser dulu ya. Tolong didokumentasiin kenang-kenangannya. Intro juga. Mundurin dikit. Oh, mundur dikit. Ini masuk ke sini. Kameranya naik. Ini kenang-kenangannya. Ustaz, jazakallah khair atas tausiahnya buat kita semua dan kesempatannya. Alhamdulillah kita sudah akhiri ya pertemuan materi kali ini. Ada yang tanya? Silakan. Jadi hadis yang apa, batu-batu dan pohon berbicara itu kias atau gimana? Benar. Jadi benar-benar batu yang berbicara itu. Kita meyakini secara zahir begitu. Sebentar Ustaz, sebelum menjawab, saya takut nggak masuk ke audio. Ya, saya ulangi pertanyaannya berkaitan dengan hadis batu yang akan menunjukkan Yahudi itu kiasan atau memang akan seperti itu? Ya. Ya memang ada riwayat mengatakan nanti di akhir zaman akan ada pertempuran hebat antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dan orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu. Maka batu akan berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah." Di belakang saya dari Yahudi, bunuh mereka. Maka orang-orang Yahudi itu akhirnya berlindung di balik pohon gorgon. Nah, saat ini orang-orang Yahudi itu mengumpulkan dana dalam rangka menanam pohon gorgon. Dan orang Yahudi percaya sama hadis itu. Makanya mereka kumpulkan dana, mereka tanam pohon gorgon dengan keinginan, dengan pemahaman mereka akan dilindungi oleh pohon gorgon tersebut. Nah, ini pelajaran juga buat kita bahwa orang-orang Yahudi juga dipercaya dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, nah makanya kita harus lebih percaya, lebih beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sudah cukup ya jawabannya. Ini kita sudah di akhir. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah kita dalam memperjuangkan Palestina itu memaknai hakikat kemenangan adalah kita harus ikhlas kepada Allah dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itulah tujuan kita supaya kita mendapatkan keridhaan Allah dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya minta maaf. Jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube Ahmad Zaki dan selalu ikuti akun sosial media di Facebook Bang Jack ya untuk selalu kita update kajian-kajian interaktif seperti ini. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.